Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah bangsa nomaden dari padang rumput yang luas bisa membangun kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia? Kisah ini bukan sekadar tentang penaklukan. Ini adalah cerita tentang strategi, ketahanan, dan seorang pemimpin yang mengubah dunia. Inilah sejarah Kekaisaran Mongol. Yuk kita ikuti ceritanya bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau disclaimer dulu. Jika ada pengucapan nama atau lokasi yang mungkin kurang tepat, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena aku cukup kesulitan untuk mengucapkan nama-nama tersebut dengan benar. Teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Sebelum menjadi kekaisaran yang ditakuti, bangsa Mongol hanyalah kelompok suku nomaden yang hidup di padang rumput Asia Tengah. Wilayah yang keras, dingin, dan penuh tantangan. Mereka hidup berpindah-pindah, menggembalakan kuda, kambing, dan domba. Tidak ada kota besar, tidak ada istana megah, hanya tenda-tenda sederhana yang disebut ger. Namun, justru dari kehidupan yang keras inilah terbentuk karakter yang kuat, tangguh, disiplin, dan ahli berkuda sejak kecil. Di dunia mereka, bertahan hidup adalah segalanya. Pada abad ke-12, lahirlah seorang anak bernama Temujin. Hidupnya tidak mudah. Ayahnya diracun saat ia masih kecil. Keluarganya diusir dan hidup dalam kemiskinan. Bahkan, Temujin pernah diculik dan diperbudak. Namun, dari semua penderitaan itu, ia belajar satu hal penting. Untuk bertahan, ia harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Perlahan, Temujin mulai membangun kekuatan. Ia menyatukan sekutu, mengalahkan musuh, dan mengumpulkan pengikut yang setia. Saat itu, suku-suku Mongol sering saling bertikai. Tidak ada persatuan, hanya konflik yang terus berlangsung. Namun, Temujin punya visi yang berbeda. Ia tidak hanya ingin berkuasa, ia ingin menyatukan semua suku Mongol di bawah satu kepemimpinan. Melalui strategi, diplomasi, dan juga peperangan, ia berhasil menaklukkan satu demi satu suku. Pada tahun 1206, Temujin diangkat sebagai pemimpin besar dan diberi gelar Chenghis Khan, yang berarti penguasa agung. Inilah awal dari Kekaisaran Mongol. Apa yang membuat Mongol begitu kuat? Jawabannya ada pada strategi militer mereka. Pasukan Mongol terkenal cepat, disiplin, dan sangat terorganisir. Mereka adalah penunggang kuda terbaik di dunia, mampu bergerak jauh dalam waktu singkat. Mereka juga menggunakan taktik cerdas seperti pura-pura mundur untuk menjebak musuh. Selain itu, Chenghis Khan menerapkan sistem meritokrasi. Artinya, jabatan diberikan berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Ini membuat pasukannya lebih efektif dan loyal. Setelah menyatukan Mongol, Chenghis Khan mulai memperluas wilayahnya. Ia menaklukkan wilayah di Asia Tengah, termasuk Kekaisaran Khwarezmia. Kota-kota besar yang dulunya kuat jatuh satu persatu. Setelah itu, ekspansi terus berlanjut ke Tiongkok, Timur Tengah, hingga Eropa Timur. Dalam beberapa dekade, Kekaisaran Mongol menjadi wilayah terluas yang pernah ada dalam sejarah. Bayangkan, dari Korea hingga Eropa, semuanya berada di bawah pengaruh Mongol. Meski dikenal sebagai penakluk, Kekaisaran Mongol juga membawa perubahan besar. Mereka membuka jalur perdagangan yang luas, termasuk jalur sutra. Perdagangan antara timur dan barat menjadi lebih aman dan aktif. Barang, ide, dan budaya mulai bertukar. Bahkan, ilmu pengetahuan juga ikut berkembang. Teknologi dari Tiongkok menyebar ke barat, begitu juga sebaliknya. Kekaisaran Mongol menjadi jembatan antar peradaban.
Chenghis Khan juga membangun sistem hukum yang disebut Yasa. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan dari disiplin militer hingga kehidupan sosial. Ia juga menghargai kebebasan beragama. Di dalam kekaisaran, berbagai agama bisa hidup berdampingan. Ini adalah sesuatu yang cukup unik pada zamannya. Chenghis Khan meninggal pada tahun 1227. Namun, kekaisarannya tidak langsung runtuh. Kekuasaan diteruskan oleh keturunannya, termasuk Kublai Khan, yang kemudian mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya, Mongol tidak hanya menjadi penakluk, tetapi juga penguasa yang mengelola wilayah luas. Namun, seiring waktu, kekaisaran mulai terpecah menjadi beberapa bagian. Wilayah yang terlalu luas menjadi tantangan besar, komunikasi sulit, kontrol melemah, dan perbedaan budaya mulai memicu konflik internal. Akhirnya, kekaisaran Mongol terpecah menjadi beberapa kekhanan, masing-masing berdiri sendiri. Satu persatu, kekuatan mereka melemah. Pada abad ke-14, kejayaan Mongol mulai memudar. Meski runtuh, warisan Mongol tetap terasa hingga hari ini. Mereka mengubah peta dunia, membuka jalur perdagangan global, dan mempercepat pertukaran budaya. Beberapa sejarawan bahkan menyebut periode ini sebagai awal dari globalisasi. Nama Chenghis Khan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Kisah Kekaisaran Mongol bukan hanya tentang penaklukan. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang dari latar belakang sederhana bisa mengubah dunia. Dari padang rumput yang sunyi, lahirlah kekuatan yang mengguncang peradaban. Dan mungkin dari kisah ini kita bisa belajar satu hal, bahwa kekuatan terbesar bukan hanya pada senjata atau jumlah pasukan, tapi pada visi, keberanian, dan kemampuan untuk bertahan dalam keadaan tersulit. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu jadi tahu fakta-fakta unik dan sejarah yang mungkin jarang dibicarakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!